Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada malam tiap malam pada maghrib kita mengadakan kajian tadabbur Quran. Mudah-mudahan senantiasa kita melazimkan konsisten untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran walaupun sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelembutan hati dan juga kefahaman dalam memahami ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, terlebih untuk mentadaburinya dan mengamalkannya. Baik, karena waktu yang begitu singkat, kita mulai saja. Insya Allah pada tadabbur kali ini saya akan membawakan satu ayat dari surat At-Taubah, yaitu ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan juga golongan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti orang-orang muhajirin dan ansor dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyediakan mereka, yaitu orang-orang terdahulu dari muhajirin dan ansor dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, surga yang di bawahnya mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Di bawahnya sungai-sungai, mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemudian ayat targhib, ya. Dan juga dijabarkan bagi kita semua ketika kita menginginkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbersit oleh hati kita, maka kuncinya diantaranya yaitu kita mengikuti salafun soleh, yaitu generasi sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. As-sabiqunal awwalun, yaitu ini adalah golongan generasi pertama, yaitu dalam Islam. Jadi as-sabiqunal awwalun merupakan generasi pertama dalam Islam. Mereka yang paling awal beriman, ya, berhijrah dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terulang ketika di akhir zaman. Maka ada kelompok yang mereka termasuk orang-orang awalun yang mengimani Al-Mahdi, kemudian menolongnya dan membantunya sampai akhir perjuangan. Kemudian muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah karena iman. Jadi orang-orang muhajirin itu orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah karena keimanan mereka. Keimanan mereka akan Nabi kita Muhammad SAW. Sementara Nabi kita Muhammad
Salam. Sementara orang-orang Ansor yaitu orang-orang Madinah yang menyambut dan satu di atas keimanan. Allah menyatukan hati-hati mereka di atas keimanan. Waladina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mereka dengan baik, yaitu mengikuti jalan mereka, yang meliputi jalan akidah, juga adab, akhlak, mu'amil, golongan muhajirin dan ansor, yaitu para murid Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan baik. Sekarang banyak orang-orang yang mengklaim mencintai Nabi, tapi miris mereka, adab mereka, bahkan akidah mereka jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangankan dengan nabinya, dengan para sahabat atau ulama-ulama tabi'in, mereka jauh menyimpang. Nasallahu salamah wal afiyah. Kemudian, jadi di ayat ini menunjukkan pentingnya bagaimana kita agar ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW, ittiba kepada generasi setelahnya, yaitu generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirnya di sini Allah ridho kepada mereka. Ketika kita ingin mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya yaitu dengan kita menapaki jejak mereka dari akidah, manhaj, dakwah, akhlak, adab dan seterusnya. Ini merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat ketika Allah ridho kepada mereka. Ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Di antara bentuk keridhaan kita kepada Allah yaitu kita patuh tunduk kepada syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga di sini ditegaskan ya, mereka berada di atas puncak kemuliaan dan keselamatan. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ketika seseorang sudah mendapatkan keridhaan Allah, maka orang tersebut telah mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Malik mengatakan bahwasanya tidak akan baik umat ini kecuali mengikuti apa yang menjadi baik umat terdahulu. Artinya, perkataan Imam Malik ini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan menjadi baik kecuali kita mengikuti apa yang menjadi umat terdahulu baik, yaitu generasi sahabat dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis dan seterusnya. Dan juga bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa di antara kita, yaitu umat akhir zaman, ingin meneladani seseorang, maka hendaklah dia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia hatinya, paling dalam imannya dan ilmunya, dan paling sedikit membebani, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi yang menjadikan teladan bagi kita yaitu generasi salafus saleh, dari mulai Nabi, para sahabat dan seterusnya. Ayat ini menjadi manhaj sahabat adalah timbangan lebih mengetahui, karena mereka betul-betul turunnya disebut sebagai aslam dan a'lam, lebih selamat dan lebih berilmu. Bagi para dan kepada mereka ini sebagaimana disebutkan di awal, bahwasanya ayat merupakan motivasi dorongan bagi kita agar kita ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka ini kuncinya, kita mengikuti mereka dengan baik dari berbagai sisi. Sehingga dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran penting, kedudukan para sahabat ya sangat tinggi dalam Islam. Tidak ada generasi yang setara dengan mereka. Sehingga Nabi mengatakan dalam salah satu hadis,
sebaik-baik generasi adalah generasi setelahku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Beliau menyebutkan 3 generasi terbaik umat ini. Di antaranya itu para sahabat yang merupakan mendapat kedudukan pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengikuti jalan sahabat adalah syarat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manhaj, metode dalam beragama, dalam dakwah, melainkan metode para sahabat yang mesti kita ikuti, mesti kita teladani. Dan juga tidak ada thariqah, itu jalan atau sunnah, melainkan thariqah yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian umat Islam harus menimbang agama dari pemahaman atau agama dan pemahaman dengan standar generasi awal Islam. Jadi ketika ada perselisih, maka kita kembalikan bagaimana generasi awal dalam mengamalkan agama ini. Dan alhamdulillah di akhir zaman, selain kita berusaha mencocoki bagaimana para sahabat dalam beribadah, bermuamalah, kita pun diberi petunjuk berupa al-mubasyirat sebagai penengah di antara perselisihan para ulama yang ada. Karena sebagaimana kita ketahui, begitu banyak perselisihan di kalangan ulama, sehingga dengan rahmat Allah SWT, Allah memberikan salah satu bentuk untuk menunjukkan sebuah kebenaran dari apa yang diperselisihkan para ulama, maka Allah memberikan petunjuk berupa al-mubasyirat. Kemudian ayat ini menjadi landasan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjadikan sahabat sebagai tolak ukur pemahaman. Sehingga kita ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, maka berusaha untuk memahaminya dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena mereka lebih tahu bagaimana Al-Quran turun, bagaimana hadis tersampaikan kepada mereka, karena mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir puncak kesuksesan bukan di dunia, surganya. Ini kesuksesan yang hakiki bagi orang yang beriman, yaitu surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara dunia. Dikarenakan waktu Isya sudah tiba, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita, manfaat kepada kita dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan dengan kita, walaupun sedikit kita melakukan tadabbur ini, akan tetapi mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan kita dan amal pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat, baik itu nikmat kesehatan dan waktu, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu di sini kita maksimalkan waktu-waktu kita untuk ketaatan kepada Allah SWT. Karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun hanya sebatas waktu seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.